Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal 5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara sekalian, saya mau sampaikan sesuatu yang merupakan hal yang penting sekali buat setiap kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, yaitu apa yang namanya anugerah Allah dalam hidup kita. Dan terutama yang saya ingin bagikan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika anugerahnya dicurahkan, kita sanggup menerima akan anugerah itu. Nah, dari pembacaan satu perikop tadi, kita melihat ada satu hal yang menarik sekali, yaitu ini merupakan gambaran dari apa yang dunia kita ini sedang hadapi, saudara. Apa itu? Alkitab mengatakan ada kolam Bethesda, dan Alkitab mengatakan ada begitu banyak orang sakit yang ada di serambi-serambinya. Mengapa mereka ada di kolam itu? Alkitab mengatakan sewaktu-waktu akan turun malaikat surga, lalu kemudian malaikat itu akan menggoncangkan airnya. Nah, barang siapa yang terdahulu masuk ke kolam itu, apapun juga penyakitnya, kata firman Tuhan, dia akan disembuhkan. Nah, sehingga begitu banyak orang yang mengharapkan mujizat Allah terjadi dalam hidupnya, mereka datang ke kolam itu. Khususnya tentu mereka yang parah penyakitnya, yang tabib pada waktu itu berkata tidak mungkin disembuhkan. Saudara, nah saya mau tunjukkan ada 2 hukum yang berlaku di dunia berdasarkan apa yang kita baca. Hukum yang pertama adalah yang namanya hukum ketidakpastian. Alkitab mengatakan orang-orang itu entah berapa banyak setiap hari berharap bahwa akan ada malaikat yang turun dan menggoncangkan akan air itu. Itu bukan dongeng kosong, tapi itu fakta. Orang ini sudah 38 tahun sakit, dan dia berkata memang benar, sewaktu-waktu ada malaikat yang turun menggoncangkan akan air itu. Nah, sehingga orang yang pertama masuk ke dalamnya, apapun juga penyakitnya akan disembuhkan. Tapi kapan malaikat akan turun? Tidak seorang pun yang tahu. Bisa tengah malam jam 12, bisa pagi jam 7, bisa siang jam 1 jam 2 siang, bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi, ketika orang masih tidur, tiba-tiba malaikat turun menggoncangkan airnya. Tidak ada yang pasti kapan malaikat akan turun menggoncangkan akan air itu. Sementara mereka berharap, mereka menantikan. Apa yang mereka jumpai? Mereka melihat suatu hukum yang berkata, ternyata tidak ada kepastian. Nah, saudara sekalian, hukum yang pertama ini kita semua mau tidak mau mesti mengakui. Di dunia ini hanya ada satu hal yang pasti. Apa itu? Ketidakpastian. Yang lain semua tidak pasti. Yang pasti hanya satu, yaitu ketidakpastian. Nah, kita hidup dalam keadaan yang seperti ini, di mana kehidupan kita, jaminan kita, hari depan kita secara manusia dipenuhi dengan begitu banyak tanda tanya yang berkata, apakah yang bisa memberikan jaminan kepadaku? Ternyata tidak ada.
karena hidup kita dilingkupi oleh yang namanya ketidakpastian, saudara. Nah, hukum yang kedua yang saya baca dari Nats ini memberikan pelajaran berharga sekali. Hukum mata itu adalah yang namanya hukum rimba. Yang kuat, yang cepat, yang paling gesit itu yang sebetulnya mendapatkan segala sesuatu. Yang lemah, yang tidak berdaya malah tidak terima apa-apa. Yang di atas malah terima begitu banyak, yang di bawah tertindas, terinjak dan tidak berdaya. Anda bayangkan, mereka menantikan sewaktu-waktu kolam itu bergoncang. Nah, justru orang yang penyakitnya paling ringan itu menurut saya yang paling cepat sembuh. Misalnya penyakit apa? Oh, di ujung jarinya ada panu sedikit. Orang ini tidak lumpuh, tidak tergeletak, dia bisa lari, dia bisa lompat, hanya karena masalah panu pada ujung jarinya. Nah, sekarang bayangkan orang ini 38 tahun tergeletak, entah berapa lama dia ke kolam itu, tapi karena makin parah keadaannya, makin jauh dari kesembuhan. Makin orang itu sehat, makin dia kuat, makin dia lincah, makin dia cepat, makin sedikit penyakitnya, malah gampang sembuh. Kenapa? Karena ini masalah kecepatan. Siapa yang nomor satu masuk ke kolam itu ketika airnya mulai bergoncang? Bukankah dunia kita ini juga memiliki akan hukum yang sama? Yang di bawah, yang tertekan, yang tertindas, makin diinjak. Orang yang di atas, orang yang di posisi puncak, makin enak, makin nikmat hidupnya. Dan sepertinya kita melihat bahwa tidak mungkin lagi yang di bawah ini bisa naik ke atas. Tapi yang luar biasa adalah demikian. Di tengah-tengah orang ini menghadapi dua hukum yang begitu berat dalam hidupnya, Yesus datang dan menawarkan anugerahnya, menawarkan suatu kemudahan, dispensasi kepadanya. Engkau tidak usah menunggu air itu bergoncang, tapi yang jelas aku memberikan tawaran kepadamu yang namanya anugerah. Dan dia bertanya, maukah engkau sembuh? Dan orang ini sebetulnya tidak langsung berkata, ya Tuhan aku mau. Dia hanya berargumentasi, dia berkata, Tuhan bagaimana aku bisa sembuh? Kalau air itu bergoncang, orang lain mendahului aku tunggu sekian lama dan aku tidak disembuhkan. Pada waktu itu Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalan. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, Alkitab berkata, orang itu sembuh, dia angkat tilamnya dan dia berjalan pulang. Itu namanya hukum anugerah. Secara urutan, secara kemungkinan manusiawi tidak mungkin lagi. Tapi anugerah Allah mengangkat hidupnya begitu rupa. Dari lumpur dosa, dia angkat masuk dalam kemuliaan. Setiap kita, orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang terima anugerah. Secara manusia, kita ini orang-orang yang terbuang di api neraka. Tapi oleh karena anugerahnya, bukan karena kebaikan kita, karena anugerahnya, dia angkat hidup kita dari lumpur dosa, dia masukkan dalam terangnya yang ajaib. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berhadapan dengan dua hukum ini. Kita merasa sebagai orang yang dilanda ketidakpastian. Yang kedua, kita merasa juga hidup kita kok makin tertekan, makin terpuruk, dan tidak berdaya apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, saya mau katakan ada satu hukum lagi yang Tuhan tawarkan buat kita, yaitu yang namanya anugerah atau dispensasi atau kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalami satu peristiwa, tadi saya saksikan juga. Beberapa tahun yang lalu saya diundang di kota Denpasar Praise Center. Dan saya tidak bermalam lebih dari semalam, datang sore, malamnya khotbah, besok pagi-pagi saya pulang. Lalu kemudian ketika akan ke airport, Bapak Pendeta Arifin antar saya sampai ke airport, dan saya berkata begini, Pak Arifin tinggal saja nggak apa-apa, karena sudah punya tiket pulang pergi, sudah saya telepon, mereka bilang confirm, jadi saya tinggal masukkan, minta boarding pass, toh tas hanya kecil yang saya bawa, jadi nggak perlu ke bagasi, saya tinggal tenteng aja, lalu saya mau segera pulang. Jadi kami salaman, sampai jumpa, dia pulang, saya masuk ke airport. Begitu sampai di counter tempat pesawat itu, saya mesti ambil boarding pass. Saya lihat ada begitu banyak orang sedang ribut di situ. Waktu saya dekati, saya perhatikan mereka sedang marah-marah. Kenapa? Karena begitu banyak dari mereka yang mengaku sudah confirm, ternyata di daftar dari petugas penerbangan nama mereka tidak ada. Dan mereka ngotot, mereka berkata, aku sudah confirm, ini booking numbernya, tapi petugas berkata tidak bisa.
ini sudah penuh dan nggak tahu Bapak yang ngasih siapa, pokoknya itu terjadi perdebatan yang ramai sekali. Hati saya sudah blek, saudara. Ini kira-kira apakah nama saya juga akan tidak ada di situ. Lalu kemudian di tiket saya pakai nama Agung, jadi nggak lengkap nama saya, cuma pakai nama Agung. Nah ketika saya sampai ke counter, saya bilang, Pak saya mau ke Surabaya terus ke Semarang. Saya berikan tiket saya, dia cek di daftar, dia bilang nama Bapak tidak ada. Saya bilang gimana mungkin, saya sudah confirm gini, ya tapi nggak ada, nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi dia ngotot tidak bisa, Bapak harus ngurus lagi ke travel agent atau ke mana cabang dan sebagainya. Pokoknya kami nggak bisa melayani. Ini sudah penuh sekali dan tidak mungkin nambah orang. Pada waktu itu saudara, secara hati sudah lemah sekali karena saya banyak orang yang ditolak. Mereka sudah ngotot, gebrak meja, tidak bisa juga. Nah saya apa mau berbuat yang sama? Apa mungkin ada hasilnya gitu? Lalu saya berdoa, sekian detik itu daya tahan diuji, lalu saya mulai berdoa dan saya berkata, Tuhan tolong saya, beri hikmat-Mu. Dan seketika itu muncul hikmat Tuhan. Saudara tahu Agung itu nama Bali? Ya, banyak orang Bali pakai nama Agung. Jadi saya ngomong begini, itu seketika itu hikmat itu muncul, saya berkata begini, Pak, tolonglah, sama orang sendiri masak begini. Saya berkata begitu. Kita kan teman sendiri, sama orang sendiri masak nggak ditolong. Saya kan sudah confirm, sama orang sendiri masak begini. Saya berkata begitu. Nah, dia lihat loh, kok orang sendiri. Saya tidak ngomong bahasa Bali, saya tidak berkata saya orang Bali loh, saudara. Saya bilang orang sendiri. Orang mana? Orang Indonesia, saudara. Ya kan? Kita kan orang Indonesia. Jadi saya bilang sama orang sendiri masak begini. Terus saya lihat dekat saya, Agung, saudara. Menurut saya ini, perkiraan saya, entah benar entah salah. Kira-kira dipikir, oh ini nama komplitnya I Gusti Ngurah Agung Dewa Perkasa. Gitu kira-kira mungkin begitu, saudaraku ya. Saya nggak tahu gitu. Jadi dia pikir wah ini orang Bali ini. Kan nggak ada putihnya kan saya ini saudara, karena kena lampu aja. Lalu kemudian oh ya Pak katanya. Terus dia kasih boarding pass, saudara. Saya kasih boarding pass, saya masuk pulang hari itu. Luar biasa hikmat Tuhan. Lalu saya teringat, kok saya bisa pulang? Karena saya pakai nama Agung sebetulnya. Dan nama itu punya tempat khusus di antara orang-orang Bali. Karena sesama teman sendiri, orang sendiri, saudara, ngerti? Kalau kita pakai nama Yesus, nama itu memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita. Engkau tidak usah ganti nama. Kalau ke Batak ganti nama ini, ke Maluku ganti nama ini, gak usah ganti nama, saudara. Tapi nama Yesus dalam hidup kita itu membuka suatu anugerah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sanggup terima setiap anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Saya belajar dua hal. Yang pertama, yang dikenal dengan nama ketekunan. Coba perhatikan orang yang lumpuh, yang sakit 38 tahun ini, saudara. Alkitab berkata, sudah lama dia di situ. Berkali-kali lihat airnya bergoncang. Artinya, dia gagal berkali-kali untuk jadi orang yang pertama. Tapi orang ini punya yang namanya ketekunan, saudara. Dan saya beritahu, orang yang tekun dengan Allahnya, orang yang tekun dengan apa yang dia minta dari Allahnya, orang yang punya daya tahan ketekunan berhadapan dengan pergumulan hidupnya, dia tekun di hadapan Tuhan. Sekalipun ketika Allah menjawab doamu itu tidak seperti yang engkau bayangkan, tetap Allah akan melawat hidup orang-orang yang tekun, saudara. Baca firman Tuhan. Berkali-kali dia bicara soal persisten, daya tahan, ketekunan dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang Kristen yang tidak punya daya tahan dalam hidupnya. Orang yang tekun, dia akan tetap mendapat lawatan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun jawaban Tuhan mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Orang yang sakit ini, dia membayangkan Allah menolong hidupnya dengan cara menjadi orang yang pertama. Tapi bukankah tetap Allah menolong hidupnya walaupun tanpa air goncangan, air yang tergoncang di kolam Bethesda. Dengan anugerah Yesus, ketekunan kita ini satu kali akan membuahkan hasil. Saya mau katakan sekali lagi buat setiap kita, dibutuhkan ketekunan. Setiap dalam hidup kita orang Kristen dibutuhkan yang namanya ketekunan. Sekali gagal, tidak pernah patah, 2 kali, 3 kali, terus coba. Orang yang tekun 1 kali akan sungguh mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupannya. Dia berkata, ketuk dan terus ketuklah, pintu akan dibuka. Minta dan terus mintalah, maka akan diberi.
cari dan terus carilah, maka engkau akan menemukannya. Itu semua menunjukkan Allah mencari orang-orang yang tekun. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, seorang pahlawan itu bukan dikenal karena keberaniannya, bukan hanya keberaniannya, tetapi dia memiliki keberanian yang lebih lama dibandingkan musuh-musuhnya. Ketika musuhnya sudah mulai hilang keberaniannya masih jalan terus, tekun. Saya baca sebuah buku menarik sekali tentang dunia binatang, saudara. Saya baca banyak buku, termasuk dunia binatang saya baca. Anda tahu diteliti akan itu lebah, tawon, bee. Nama Deborah itu artinya tawon. Jadi kalau punya pacarnya Deborah, suka menyengat-nyengat, itu biasa, memang namanya sendiri tawon, lebah. Jadi kalau enggak ngentup orang itu bukan Deborah, saudara. Nama Deborah itu artinya tawon, bee. Jadi kalau punya anak Deborah, kalau ngentupi orang tuanya, ya jangan dimarahi, wong namanya sendiri tawon. Jadi kerjaannya harus ngentupi orang. Nah, bee atau lebah itu, satu ekor lebah selama hidupnya, ketika dia akan menghasilkan kira-kira 1 pound madu, 1 pound madu, sepanjang hidupnya dia harus terbang, kalau dihitung itu jam terbangnya keliling dunia 3 kali, saudara. 1 pound sedikit, 1 pound itu mungkin makan untuk satu keluarga 5-6 orang untuk makan pagi breakfast itu madunya habis, saudara. Nah, untuk madu yang dimakan kira-kira 5 orang breakfast sarapan pagi dioleskan pada roti dan kemudian habis, seekor lebah itu harus putar keliling dunia sebanyak 3 kali. Binatang bisa punya ketekunan, hidupnya didedikasikan untuk sesuatu yang manis, yang harum, yang nikmat, tapi untuk itu dia mesti bayar mahal. Tekun dia terbang. Saya terbang dari Amerika ke Indonesia, capeknya luar biasa. Sudah lelah sekali sampai Indonesia, sakit karena pergantian suhu dan kecapean, saudara. Lebah, bayangin, saya naik pesawat yang mungkin sekian juta lebih gede dari lebah, saudara. Capek. Datang, duduk, dilayani, kasih makan, kasih minum, minta apa, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Enak sekali. Makan dikasih begini-begini, suruh milih sendiri karena duduknya tempatnya enak, kasih macam-macam. Capek, sakit. Lebah keliling dunia 3 kali untuk bisa menyediakan sarapan pagi pendamping untuk keluarga isi 5 orang. Dioleskan habis, dia harus keliling dunia 3 kali. Saudara pernah coba jalan kaki keliling dunia? Atau lari, naik sepeda keliling dunia, balapan sama lebah? Hidup didedikasikan begitu luar biasa. Orang yang tekun, saya yakin hidupnya akan dilawat Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saya mau kita belajar dari seorang pelacur yang bernama Rahab. Kok enggak enak, Pak? Oh ya, tunggu dulu, saudara. Buka bersama dengan saya Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal 2, mulai ayat yang ke-8. Sebelum itu saya mau jelaskan sedikit, saudara. Setelah mereka menyeberang sungai Yordan, orang-orang Israel ini berhadapan dengan kota yang paling kuat bentengnya, yaitu kota Yeriko. Dan Yosua mengirim 2 orang mata-matanya untuk masuk ke kota Yeriko, untuk memata-matai akan kota itu. Nah, 2 mata-mata ini masuk ke rumah seorang pelacur. Ini merupakan strategi yang baik sebetulnya pada waktu itu, karena rumah itu tentu merupakan rumah orang masuk keluar. Jadi bebas orang masuk keluar, mereka berpikir jangan sampai aku dicurigai. Nah, ketika mereka masuk ke rumah Rahab si pelacur inilah, rupanya Rahab ini sudah mendengar tentang perbuatan Allah Israel yang membelah akan Laut Tebrau, menghancurkan akan musuh-musuh Israel, menghancurkan akan kekuatan Mesir, Allah yang begitu perkasa. Dia sudah dengar. Nah, waktu 2 orang mata-mata ini masuk ke rumahnya, Rahab mengambil sikap sesuai dengan imannya. Dia bertindak, dia terima 2 mata-mata ini tinggal, dia sembunyikan dan dia proteksi. Nah, sekarang perhatikan pada ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu,
Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Luar biasa. Saudara sekalian, nah dalam kisah berikutnya, ketika Yeriko diruntuhkan, Rahab ini kemudian diselamatkan. Coba buka pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 dari kitab Yosua yang sama. Kitab Yosua pasal 6, ayat yang ke-25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Jadi Rahab ini karena perbuatannya diizinkan hidup di tengah-tengah orang Israel. Nah, apa kata perjanjian baru tentang Rahab? Buka bersama dengan saya Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Perjanjian baru menyebut lagi akan nama Rahab. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena iman itu merupakan refleksi wujud daripada iman yang ada. Nah, Yakobus menulis juga akan apa yang dibuat oleh Rahab. Buka bersama dengan saya Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 26. Yakobus tepat setelah Ibrani itu Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Lalu perhatikan ini, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman yang ditunjukkan lewat perbuatan yang ada. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang
yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi imannya Rahab itu iman yang ditunjukkan dengan perbuatan. Pertama, dia mendengar bahwa Allah Israel itu luar biasa. Dia sudah mengeringkan akan Laut Tebrau, menghancurkan orang Mesir, mengalahkan raja-raja orang Amori. Dia gemetar karena melihat ini Allah luar biasa. Tapi kalau hanya berkata, oh dia Allah yang luar biasa, Yakobus berkata, setan juga percaya dia Allah yang luar biasa. Nah, yang menjadi perbedaan adalah Rahab ketika dia melihat Allahnya luar biasa, Allah orang Israel luar biasa. Dan dia ketemu dengan dua orang umat dari Allah yang luar biasa. Dia tahu sebetulnya Allah membukakan pintu anugerah. Kecil memang saudara, sepertinya begitu natural dan tidak kelihatan. Dan dia berbuat, dia bertindak seperti keyakinannya. Kalau Allah yang seperti ini, siapa sanggup menghadapi? Dan mereka berdua adalah umatnya. Alkitab berkata, dia dengan spontan dia terima dua orang ini, disembunyikan, ditolong, dilepaskan dari kejaran musuhnya. Karena perbuatannya, dia diselamatkan. Saudara, yang Allah butuhkan hari ini bukan orang yang tahu tentang iman, bukan orang yang bisa mengajar akan iman, bukan hanya orang yang ngomong bahwa aku beriman, aku percaya, aku mengimani. Bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu, orang yang menunjukkan imannya lewat perbuatannya. Ambil contoh, kalau engkau berkata engkau yakin, oh Yesus akan datang segera kedua kali, fine, baik sekali. Tapi kalau hidupmu tidak menunjukkan engkau serius dengan waktu yang ada, kalau engkau tidak betul-betul memberikan hidupmu sepenuhnya bagi Allah, cari Tuhan sungguh-sungguh, berbuah sebanyak-banyaknya, saya beritahu, Alkitab berkata, imanmu mati, saudara. Tidak dianggap oleh Tuhan. Bukan cuma orang yang berkata, aku percaya ini, aku percaya ini, aku percaya ini. Bukan cuma itu yang dia cari. Dia cari orang yang berbuat sesuai dengan imannya. Ada tindakan, ada perbuatan konkret dalam kehidupan kita yang menunjukkan sampai di mana iman kita kepadanya. Ada banyak orang yang berkata, oh aku percaya gereja harus gereja yang berdoa. Kalau dia nggak pernah berdoa sendiri, orang itu juga kosong imannya, mati. Keyakinannya sia-sia di hadapan Allah. Itu yang Alkitab katakan, mati iman kita tanpa perbuatan. Seharusnya semua kita menunjukkan dengan perbuatan kita akan iman kita. Bukan hanya mengucapkan iman kita, tapi menunjukkan dengan perbuatan akan iman kita. Itu yang membuka pintu bagi anugerah Allah, memampukan Rahab masuk ke dalamnya. Saudara, dengar baik-baik. Seringkali anugerah Allah diberikan berupa lubang yang kecil sekali. Hanya orang yang tekun menantikan akan anugerahnya, mencari dia. Dan orang yang hidup seperti apa kata firman Tuhan, diterapkan dalam hidupnya, terampil mengerjakan firman dalam hidupnya. Waktu anugerah dibuka, orang itu akan sanggup masuk menerobos anugerah Allah, dan kemuliaan jadi bagian dari hidupnya. Tapi kalau kita hanya iman perkataan, iman teori, tidak akan pernah bisa memberikan hidup kita ini siap untuk masuk dan menerima akan anugerah Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, apa yang terjadi tentang Rahab ini? Orang yang hidupnya berpadan dengan firman, Allah mengangkatnya luar biasa. Ini yang saya suka. Saudara tahu, Rahab tinggal di tengah-tengah orang Israel, pelacur, dengan ayah, ibunya, saudara-saudaranya, dan pembantu-pembantunya, kumpul serumah di tengah-tengah orang Israel. Seluruh kota habis, tinggal Rahab dan keluarganya. Orang asing di tengah-tengah bangsa baru, di tengah-tengah Allah yang dia kagumi, di tengah-tengah Tuhan yang dia takuti. Dia tinggal kelompok kecil. Ketika waktu berlalu, dengar baik-baik. Saudara pikir Tuhan itu tidak, Tuhan menutup mata dengan anaknya? Oh ya, Tuhan tahu. Rahab perlu jodoh, saudara. Ngerti, saudara? Jadi anak-anak muda yang ribut dan bingung soal jodoh, saya beritahu, Anda lebih baik dari Rahab. Masa terlalu susah buat Tuhan carikan buat saudara? Kalau orang seperti Rahab aja dia carikan yang terbaik, kenapa yang lain bingung, saudara?
Allah ngerti ini orang harus dapat jodoh. Dan Tuhan carikan, menurut saya loh, Tuhan carikan. Siapa? Dipilih sama Tuhan. Rupanya diambil dari suku Yehuda. Bukan Ruben, bukan Gad, bukan Simeon, bukan Lewi. Dia ambil suku Yehuda. Dia pilih dari generasi ini. Dan tidak sembarang pilih. Ini ajalah yang buta sama lumpuh kasihkan Rahab. Enggak. Wah, sorry saudara. Bukan begitu Tuhan kita. Apa yang terjadi? Allah pilih orang yang bernama Salmon. Saya yakin tuh. Tangan Tuhan. Nanti saya buktikan saudara. Tangan Tuhan mempertemukan mereka. Dan Tuhan menciptakan akan kasih yang mendalam dari hati Salmon dan Rahab, saudara. Bapak kok ngarang begitu? Oh, ini supaya lebih jelas gitu gambarannya, saudara. Supaya yang cari-cari jodoh itu ngerti bahwa Allah itu juga memperhatikan setiap anaknya. Lalu kemudian, saudara tahu, dari pernikahan Salmon dan Rahab, Allah beri satu orang anak laki-laki. Namanya adalah Boaz. Dan Boaz ini kawin dengan perempuan yang bernama siapa? Rut. Pernikahan Boaz dengan Rut punya anak laki-laki diberi nama Obed. Obed kawin dengan perempuan entah siapa, Alkitab tidak menjelaskan. Punya anak berapa? Punya anak laki namanya siapa? Isai. Isai kawin dengan istrinya, entah siapa, Alkitab tidak menjelaskan. Punya anak jumlahnya 8. Yang terkecil namanya Raja Daud. Daud punya anak dari Batseba namanya Salomo. Terus sampai ke siapa? Yesus Kristus. Jadi mbah-mbah buyutnya Yesus, saudara, itu pelekas pelacur Yeriko, namanya siapa? Rahab. Lah kok tahu Pak? Loh, makanya perlu kuliah sejarah dia itu, saudaraku. Mari buka Alkitab supaya tidak dikira ngarang. Matius pasal yang pertama. Ini bagian yang tidak banyak orang baca. Isinya memperanakkan. Saya kok baca susah Pak, anak saya sudah banyak ini memperanakkan, terus nanti tambah banyak lagi anak saya. Nah, saya lompati, jadi saya baca ayat 18. Nah, keliru saudara, mesti baca Matius pertama, ayat pertama. Nah, kapan kamu baca ayat 18? Ya, waktu Natalan itu Pak. Kan ini Natal. Kalau Paskah, jangan baca ini Pak, ndak ilok katanya. Ndak pada tempatnya gitu. Nah, keliru saudara. Mari kita lihat Matius pasal pertama, ayat yang pertama. Sampai 6 saya bacakan buat saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jelas sekali. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Aneh sekali, bukan Ruben tapi Yehuda yang diambil. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan siapa? Salmon. Nah, disinilah kisah cinta Salmon dan Rahab dimulai. Ayat 5, Salmon memperanakkan Boaz dari Rahab. Betul kan? Saya nggak ngarang kan? Betul. Boaz memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Terus kalau Anda baca sampai terakhir ayat 16, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ngerti? Sampai Tuhan tidak malu kalau ditanya, Yesus, mbah buyutmu siapa? Oh, mbah buyut saya bekas pelacur Yeriko, namanya Rahab. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah angkat kita, dia betul-betul angkat kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini menerapkan iman dengan perbuatan? Dan bukan hanya itu saudara. Anda tahu siapa Boaz?
Boas itu anaknya Salmon dengan Rahab. Siapa dia? Buka Rut pasal yang kedua. Setelah kitab Hakim-Hakim ada kitab Rut. Lihat pada pasal yang kedua ayat yang pertama. Rut pasal yang kedua ayat yang pertama. Ini anaknya Rahab. Luar biasa Tuhan itu. Rut pasal 2 ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya siapa? Boas. Jadi bukan cuma dia itu dikawin oleh Salmon, bukan, lebih dari itu Allah memberkati mereka termasuk secara materi. Sampai anaknya Alkitab berkata kaya raya. Anak siapa Boas itu? Rahab. Kalau orang tanya, Boas, bagaimana kamu bisa kaya raya? Dia bilang, siapa dulu dong ibunya? Rahab, saudara, bayangin. Saudara, saya pikir Tuhan itu luar biasa. Bukan cuma kelak menurunkan akan Yesus, secara materi diangkat. Ingat saudara, tradisi penulisan Alkitab ini dipengaruhi oleh tradisi Yahudi. Yaitu apa? Wanita dianggap kelompok masyarakat nomor 2. Nggak terlalu penting. Kalau enggak super dan hebat sekali, enggak mungkin dimasukkan dalam Alkitab. Dalam silsilah Yesus, saya lihat, hanya ada 5 wanita yang masuk. Yang pertama itu Tamar. Siapa itu? Kalau Anda lihat, ini menantunya Yehuda. Jadi Yehuda itu berhubungan dengan menantunya sendiri. Kalau Anda perhatikan silsilah Yesus ke atas itu ya, kacau semua itu, saudara. Itu, waduh, orang kacau, ruwet semua. Tapi bisa. Kalau Anda berkata, wah sama Pak dengan keadaan saya. Nah engkau bisa mulia, saudara. Tidak usah ikut ruwet seperti yang di atas. Engkau bisa memulai sesuatu yang baru. Setelah Tamar, Rahab, lalu kemudian Rut, lalu kemudian istri Uria, Batseba, baru kemudian Maria. Saudara sekalian, Allah mengangkat umatnya begitu luar biasa. Orang yang mengaplikasikan apa yang dia yakini dengan benar, orang itu bukan hanya orang yang akan diberkati, tapi cara kerjanya akan sangat profesional, terampil sekali. Ini kita harapkan. Tapi saya mau katakan buat saudara, itu orang Kristen. Mestinya juga begitu. Kalau engkau yakin sesuatu, tunjukkan dengan perbuatan keyakinanmu. Bukan hanya engkau terampil, hidup sesuai dengan firman, pasti hidup cara kerjamu akan profesional. Engkau tahu apa yang harus engkau kerjakan dan engkau mesti beri. Mesti begitu anak-anak Tuhan. Ayat yang terakhir sebelum kita selesai. Buka bersama dengan saya Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesianya. Kemudian saya akan tunjukkan satu terjemahan yang menarik sekali dalam bahasa Inggrisnya. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Loh, kalau kita percaya nasib. Nah, sekarang pengertiannya apa? Coba saya tunjukkan, ada terjemahan yang bagus sekali dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begini. Again, I looked throughout the earth. Sekali lagi aku melihat di bawah bumi, and saw, dan aku melihat that the swiftest person, orang yang paling gesit, yang paling cepat, does not always win the race. Tidak selalu memenangkan lomba lari, enggak selalu. Yang paling gesit, yang paling cepat tidak selalu memenangkan lomba lari. No, the strongest man the battle. Orang yang paling kuat tidak selalu memenangkan peperangan, kata firman Tuhan. Hukum dunia berkata yang kuat akan menginjak yang lemah. Alkitab berkata yang terkuat belum tentu memenangkan peperangan, pertempuran. And the wise men are often poor. Dan orang yang cerdik
yang cendekia, yang bijaksana, seringkali malah miskin. Belum tentu mereka kaya, seringkali malah miskin. And the skillful men are not necessarily famous. Dan orang yang terampil, yang cakap, skillful, belum tentu terkenal, kata firman Tuhan. Tetapi katanya, it is all by chance. Semua itu karena faktor kesempatan. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan itu? Dikatakan, by happening to be at the right place at the right time. Dengan kita ada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, ketika kesempatan dibuka, kita akan bisa jadi pemenang, kita akan memenangkan peperangan, kita akan terkenal, dan kita akan diberkati. Sekali lagi, orang yang paling cepat, kata firman Tuhan, belum tentu memenangkan lomba lari. Orang yang paling kuat belum tentu menang dalam peperangan. Orang yang bijaksana belum tentu terkenal. Dan orang yang skillful, yang cakap, belum tentu, Alkitab berkata, belum tentu dia terkenal. Orang yang bijaksana belum tentu dia kaya, seringkali miskin. Tapi semua berkat-berkat Tuhan itu, kemenangan, ketenaran, kekayaan, kemuliaan, semua karena kesempatan, masalah kesempatan. Dan kita bisa masuki kesempatan itu kalau apa? Kalau kita ada di tempat dan waktu yang tepat. Dan itu namanya anugerah, saudara. Kalau engkau tekun, engkau akan menang. Kalau engkau terampil, hidupmu terampil dengan firman, jadi pelaku firman, keyakinanmu diaplikasikan, diwujudkan nyata, konkret setiap hari. Saudara dan saya akan jadi orang-orang yang menerima semua janji Allah dalam hidup kita. Malam hari ini kalau engkau berkata, Pak, saya ini orangnya lamban, saya mau cepat, enggak bisa. Walaupun laki mandi setengah jam, dandan setengah jam, Pak. Rambut itu saya sisiri satu-satu. Susah sekali supaya cepat. Apa saya ini bisa menangkan lomba lari dengan dunia ini? Kalau engkau ada di tempat, di waktu yang tepat, waktu kesempatan anugerah Allah dibuka, engkau masuk, engkau akan keluar sebagai pemenang. Ada orang berkata, Pak, saya ini orangnya lemah sekali, kurus sekali. Kena angin brompit lewat saja, goyang Pak saya. Bagaimana saya bisa punya daya tahan Pak menghadapi pergulatan dengan dunia? Oh ya, kalau anugerah Allah dalam hidupmu ada, kalau engkau tekun. Ingat cerita tentang lomba lari antara kancil atau kelinci dan kura-kura, saudara. Kelinci yang cepat begitu santai, kura-kura yang tekun gitu. Kalau Anda lihat di film kartun itu, ketika si kelincinya melewati dia, dia muter. Ngerti saudara? Mungkin saking lemahnya itu, brompit lewat saya goyang, truk lewat mabur saudaraku. Saking lemahnya, tapi karena anugerah Allah, saudara bisa menang. Engkau berkata, Pak, saya ini bukan orang yang wise, yang bijaksana, yang cerdik cendekia. Bagaimana apakah saya bisa diberkati hidup dalam berkat Allah? Saya bukan seorang sarjana. Keadaan ekonomi keluarga tidak membuat saya mungkin untuk studi dengan begitu baik. Bukan karena malas, saudara. Lain ceritanya. Bagaimana? Saya ngitung matematika aja nggak bisa. Bahasa Inggris saya aja parah Pak, 5 terus. Sudah mujizat itu, dikatrol-katrol. Sekarang bagaimana? Apakah saya bisa jadi orang yang kaya, yang diberkati? Oh ya, kenapa tidak? It's all by chance, kesempatan. Dan Allah yang buka itu. Ada orang berkata, Pak, saya ini nggak skillful, nggak terampil. Buat apa-apa malah tidak jadi bagus, malah ngerusak. Mami saya bilang, tolong ini paku untuk ini hiasan dinding, saya paku malah jebol temboknya. Tangan saya ini nggak tahu Pak, kuat sekali, nggak bisa. Dekor sedikit malah kacau semua, rusak semua. Saya nggak skillful Pak. Kalau ngomong pinter, kalau kerja susah katanya gitu. Tapi saya mau, tapi ini berat. Secara kenyataan berat, ya. Kalau chance, kesempatan Tuhan buka, dan engkau orang yang tekun,
Saya mau katakan, saudara bisa terobos akan anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara. Ngerti saudara? Tuhan memberikan kesempatan yang begitu besar buat setiap kita. Kalau Rahab, saudara, apa sih yang dia buat? Berapa jam? Hanya beberapa jam yang dia kerjakan, menentukan akan seumur hidupnya, bahkan sampai kekal. Sampai menurunkan Yesus Kristus. Beberapa jam dengan 2 orang pengintai itu merubah seluruh kehidupannya. Saya berdoa, setiap kesempatan Tuhan buka, kita sedang ada di tempat yang tepat, pada saat yang tepat. Waktu anugerah dibuka, kita bisa masuk dalam kemuliaannya. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Nyanyikan sebuah pujian, Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu.